بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وضياء أبصارنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين في تراب مقدمه الفداء صاحب العصر والزمان، جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وجنوده وخدمته والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة فنجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk bersama dalam rangka takhtim majlis kita dan akan diakhiri karena akan masuk bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Syahrul Ramadan Al-Mubarak, sehingga insyaAllah ba'da Syahrul Mubarak tersebut kita akan lanjutkan kajian-kajian kita dengan didahului membaca doa yang mulia, yaitu doa Jibril atau doa Kumail ibn Ziyad An-Nakhai yang diajarkan langsung oleh Maulal Muwahhidin wa Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi afdhalus salatu wassalam. Alhamdulillah, bahwasanya saat ini kita berada di penghujung daripada bulan Syahrul Sya'ban Al-Mu'azzam, akan masuk ke bulan Syahrul Ramadan Al-Mukarram. Sungguh keindahan yang luar biasa. Kita takhtim ajaran kajian kita ini adalah berkenaan dengan Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Kajian kita adalah biasanya seputar Mahdawiyah, yaitu seputar Al-Imam Al-Mahdi. Lebih spesifiknya adalah tentang alamatud duhur, yaitu tanda-tanda kemunculan sahibul asri waz zaman. Lebih persisnya yaitu berkenaan dengan Sufyani, yaitu pergerakan Sufyani dan lain sebagainya. Kita telah sampai pada titik pembahasan yaitu peperangan Kirgisya. Setelah itu dia akan masuk ke Irak. Pergerakannya di Irak ngapain saja. Harusnya pembahasan kita adalah berkenaan itu dan apa yang akan terjadi di bulan Syahrul Ramadan Al-Mubarak sebelum masa atau tahun kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Kita kan telah sebutkan bahwa Sufyani diperkirakan sesuai lisanir riwayat akan muncul pada bulan Rajab. Kemudian Al-Imam Al-Mahdi akan muncul di bulan Syahrul Muharramin Al-Haram pada tanggal 10 atau malam 10-nya, Tasu'a malam 10, malam Asyura atau hari Asyuranya di mana? Di Ka'bah Al-Musyarrafah. Tahun kapan? Tidak ada yang tahu, wallahu a'lam, hanya Allah, karena beliau adalah sirrun min asrarillah. Akan tetapi malam ini yang kita bahas adalah tentang Al-Imam Al-Mahdi salawatullahi wassalamuhu alaih, yaitu berkenaan tentang Mahdawiyah itu sendiri, tentang berkenaan Imam Mahdi. Bahwa kita semua tahu pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban itu adalah malam yang begitu mulia, yang dikatakan a'zamu lailatin ba'da lailatul qadr, yang paling afdalnya malam setelah malam qadar. Malam-malam qadar itu adalah malam yang paling afdal yang pernah ada di muka bumi ini. Maka malam kedua itu adalah malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan di malam itu pula menjadi lebih mulia, yaitu dengan kelahiran Al-Imam Al-Asr wa Namus Ad-Dahr, Imam Zamanina wa Waliy Ni'matina Al-Qa'im Ali Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajjalallahu Farajahu Syarif. Dan di bulan yang sama, yaitu nisfu Sya'ban, ada kejadian. Kita mungkin telah menghadiri, telah lampau daripada nisfu Sya'ban, mudah-mudahan termasuk yang makbulin, yang termasuk orang yang dirubahkan. Kalau minasyaqawa ila sa'adah, dari keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Dan kalau kita termasuk yang muqattaran ala rizqi wa wazzi' fi rizqi, insyaallah. Kalau memang ditentukan rezekinya, diperbanyak rezekinya. Masya Allah. Kalau sudah rezeki, angkat tangan semua. Salawat Allah salli ala Muhammad
wa ali Muhammad wa ashir farajahum. Naam. Akhirnya bahwa juga di tanggal yang sama nisfu Sya'ban itu ada kejadian besar, yaitu berkenaan dengan wafatnya As-Safir Ar-Rabi', delegasi pasti atau An-Naib Al-Khassah lil Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, yaitu Ali ibn Muhammad As-Samuri, yang dikenal bahwa beliau yang terakhir. Dan di kejadian yang sama di pertengahan daripada bulan Sya'ban ada kelahiran Al-Imam Al-Mahdi, wafatnya Safir atau delegasi yang keempat, dan tanggal yang sama pula itu adalah Yabda Ghaibatul Kubra, yaitu masa transisi dari masa Ghaibah Sughra, gaib yang masa kecil beliau karena masih ada hubungan, beliaunya gaib mulai bahkan sebelum dilahirkan, kemudian dilahirkan tidak ada yang tahu, hanya khawasul khawas, orang yang dipercaya, para a'immaduna, para pendahulu imam-imam sebelum al-imam, siapa ayah daripada al-Mahdi, yaitu al-Imam Hasan al-Askari, memiliki kebiasaan menentukan al-khalafu min ba'di, khalifah saya, imam setelah saya, waladi hada, ditunjukkan putraku ini. Hanya al-Imam al-Askari satu-satunya yang beliau ya'mal taqiyah, yaitu tidak menunjukkan dan melakukan. Karena apa? Muraqabah, karena selalu dipantau oleh pemerintahan pada saat itu, khususnya oleh Al-Mu'tamad Al-Abbasi dari dinasti Abbasiyah. Maka beliau tidak menunjukkan terang benerang bahwa mereka menanti-nanti Al-Mahdi dan akan membumi hanguskannya, akan membunuh Al-Imam Al-Mahdi. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Askari dengan hikmah Allah tidak menunjukkan siapa khalifah beliau, melainkan memanggil, menunjukkan dan memberitahukan kepada siapa? Hanya kepada khawas, orang-orang terkhusus. Ring pertamanya Al-Imam Hasan Al-Askari. Siapa? Mungkin As-Samman, mungkin Ad-Dahan, bagian jualan minyak. Supaya apa? Supaya tidak terdetek oleh siapa? Oleh pemerintahan bahwa dia termasuk sahabatnya imam. Ternyata orang ini yang demikian, supaya bisa keluar masuk ke rumahnya Al-Imam Al-Askari, orang ini diajak, dikatakan hada khalaf min ba'di, hada al-qa'im ali Muhammad, hada mahdiyu ali Muhammad, salawat Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sehingga beliau dilahirkan tahun 255. 5 tahun berikutnya ayahandahnya meninggal dan beliau menjadi imam muftaradut ta'ah sejak tahun 260 Hijriah. Dan saat itu pula masa yang disebut dengan Al-Ghaibah As-Sughra, dan kajian kita selama ini insyaallah dan sampai akhir mudah-mudahan kita wafiqna bahwa kita akan membahas tentang Ghaibatus Sughra, masa keghaiban sughra. Ghaibatus Sughra adalah masa kegaiban imam. Tidak kita katakan tadi bahwa beliau gaib sejak lahir dan tidak ada yang tahu kecuali khawasul khawas. Akan tetapi secara spesifik tahun 260 ketika ayahnya meninggal, itulah masa kepemimpinan dan imamah beliau. Di situ ada konsep dipilihnya Sufara'il Arba'ah. Sufara'il Arba'ah ini berlanjut mulai tahun 260 pasca wafat dan syahadahnya Al-Imam Hasan Al-Askari sampai wafatnya As-Sayyid atau As-Safir yang keempat, yaitu bernama Ali ibn Muhammad As-Samari atau As-Samuri, yaitu pada tahun 329. Bisa dibayangkan 329 diambil 260 akan keluar 69 tahun, atau biasanya dikenal qarabat sab'ina sanah, hampir 70 tahun. Ini adalah masa ghaibatus sughra, masa keghaiban beliau yang kecil. Kenapa kok kecil? Karena masih ada ala ba'di syi'atihi, sebagian daripada syiahnya, pengikutnya Al-Imam Al-Mahdi yang berjumpa langsung untuk melakukan komunikasi, tanya jawab dan lain sebagainya, yang biasa dikenal dengan an-nahiyah al-muqaddasah, sisi suci yang keluar berbagai macam tauqiat, persetujuan atau khatam atau stempel dari Al-Imam Al-Mahdi salawatullahi wassalamuhu alaih, sehingga dianggap ini gaib, tapi gaibnya tidak terlalu besar, yakni beliau hadir rasa gaib melalui siapa? Melalui perantara delegasi beliau atau Sufara'ul Arba'ah. Siapakah Sufara'ul Arba'ah tersebut? Mereka ini adalah secara beruntutan, hampir kesemuanya adalah ashab Al-Imam Al-Hadi dan ashab Al-Imam Hasan Al-Askari.
Kita bisa bayangkan bahwa a'immatuna mulai dari Al-Imam Al-Kadhim. Al-Imam Al-Kadhim dibunuh oleh Bani Abbas. Siapa yang membunuh? Harun Ar-Rasyid. Punya anak Al-Amin wal Ma'mun wal Mu'taman. Ini semuanya bisa dibayangkan bahwa Al-Imam dibunuh oleh Bani Abbas, tiba-tiba putranya Imam Al-Kadhim diangkat untuk menjadi Waliyul Ahad, yaitu Al-Imam Ar-Ridha. Oleh siapa? Oleh Bani Al-Abbas, putranya Harun Ar-Rasyid, yaitu yang dikenal dengan Ma'mun Al-Abbasi. Semuanya ini adalah politik. Untuk apa? Normalisasi amarah daripada keluarga Alawiyin yang intisaban ila Ali bin Abi Thalib, untuk meredahkan semua itu diangkat. Menjadi siapa? Menjadi putra mahkotanya Ma'mun. Dari situ mulailah ada sistem al-wukala. Dari mulai Al-Imam Al-Ridha, khususnya putranya beliau Al-Imam Al-Jawad, kemudian Al-Imam Ali Al-Hadi, kemudian Al-Imam Hasan Al-Askari, sudah mempersiapkan umat ini. Tidak dikit-dikit langsung terjun tanyanya sama imam, tapi melalui siapa? Melalui wakil-wakil beliau yang tersebar di kota-kota masing-masing, sehingga dikenal ada fulan. Siapa dia? Orang khas, orang terkenal dengan kekhusyuannya, ketakwaannya, kewaliannya atau keilmuannya. Maka orang ini menjadi wakilnya Al-Imam Al-Ma'sum. Imam Ma'sum mengatakan, kalau kalian butuh sesuatu dan lain sebagainya, bisa menghubungi fulan. Fulan ini adalah wakilku. Fahuwa siqatul ma'mun. Dia adalah yang terpercaya dan bisa diambil apapun ucapannya, bahwa dia kalau berucap, maka dia sedang mengucapkan apa yang kami ucapkan. Dari situlah mulai. Khususnya Al-Imam Hasan Al-Askari lebih lagi, karena beliau selalu dalam pantauan 24 jam, bahkan ditempatkan di tempat askar, ditempatkan di lokasi yang semuanya adalah bara tentara dan prajurit, sehingga selalu dipantau. Dan tahu bahwa beliau adalah mata rantai ke-11, mata rantai ke-12 yang terakhir itu adalah Al-Mahdi, yang akan membumi hanguskan kekuasaan dan kursi Bani Abbas. Dicari orang ini, sehingga maka pada saat itu harus dengan hikmah Allah untuk tidak menunjukkan siapakah yang menjadi Al-Mahdi, kecuali hanya orang-orang tertentu dari Syiahnya diketahui. Oleh karena itu kita dapat membaca dalam nas ziarah kepada ibunda Al-Imam Al-Mahdi, Sayyidah Khatun Narjis atau Narjis Al-Khatun, kita memberikan, menghaturkan salam padanya. Apa salam kita? Assalamu alayki ya syabihata ummi Musa wa sulala khawariyi Isa. Salam untukmu wahai wanita yang mirip sekali seperti ibundahnya Musa. Musa pada saat itu, sebelum kelahiran Musa, adalah masa di mana Fir'aun melihat dalam mimpinya dia berada di batas ambang kehancuran Fir'aun, karena akan ada lahir dari Bani Yahud, yaitu putra akhirnya Musa tersebut, yang akan melengsarkan kekuasaan siapa? Kekuasaan Fir'aun. Maka Fir'aun dengan jabarutnya, dengan diktatorianya dia melakukan pembunuhan kepada siapapun dari Bani Yahud yang lahir putra laki-laki, dibunuhin sampai keluarganya, ibu daripada Musa ketakutan, juga dikirakan memiliki putra anak laki-laki, disembunyikan. Maka tidak ada yang tahu. Ketika masuk ke rumahnya, ibunya harus dengan sengaja dan tega untuk anaknya dilemparkan ke laut, kemudian diambil oleh istri Fir'aun sendiri dan dibawa masuk dalam kerajaan Fir'aun untuk menghancurkan Fir'aun. Itulah hikmah Allah. Demikian pula zaman di mana Bani Abbas lagi getol-getolnya, lagi mencari siapa sosok Al-Mahdi, imam ke-12, karena sudah ada 11, maka tinggal yang terakhir dicari-cari. Ingin dibunuh, maka dengan hikmahnya Allah menyembunyikannya. Syabihati ummi Musa wa sulala khawariyi Isa. Dan ibunya ini adalah sulala, keturunan daripada Khawariyi Isa, yaitu siapa? Keturunan Khawariyun. Kita tahu bahwa dalam Nabi Isa memiliki konsep 12 Khawariyin, yaitu orang-orang waman ansari ilallah, ansar, para pembela, para Khawariyunnya Isa. Salah satu namanya adalah Sam'un as-Safa. Maka ibunya daripada Sayyidah Narjis adalah keturunan putra daripada Sam'un as-Safa, sehingga beliau adalah dari jalur ayahnya kerajaan Romawi, dan dari jalur ibunya adalah putri daripada Sam'un as-Safa, salah satu Khawariyi Isa.
Bisa dibayangkan bahwa sosok demikian lahir fi nisfi Sya'ban dan meninggal Safir yang keempat juga di tanggal yang sama 15 Sya'ban, tapi di tahun berapa? Tahun 329. Maka dengan meninggalnya yang keempat ini mulailah transisi berubah dari ghaibatus sughra menjadi apa? Ghaibatul kubra. Ya ini apa? Berubah dari gaib yang kecil menjadi gaib yang besar di tanggal yang sama, yaitu tanggal nisfu Sya'ban tahun 329. Siapa sosok yang keempat ini? Apa perannya? Al-Imam Al-Mahdi mengabarkan, ketahuilah bahwa agama ini ada sahib. Ana li hadad dini sahibun lianna hadal Ka'bah rabbun yahmi. Ada Tuhan yang menjaga, ada sahibuddin yang cahaya wajahnya menerangi kita semua. Walaupun Allah menggaibkannya, tapi ada. Sebelum kita masuk ini mungkin sebagai cerita, sebagai tashwiq kita bahwa Al-Imam Al-Mahdi gaib tapi hadir di tengah-tengah kita, selalu ada di tengah kita. Bahkan kita ada nas dari Nahiyal Muqaddasah itu keluar tarqi, keluar tauqi, yaitu catatan dari Al-Imam Al-Mahdi dari Nahiyal Muqaddasah. Beliau mengatakan, inna ghaira muhmilina mada ghairu muhmilina lakum, inna ghaira muhmilina li mura'atikum. Kami tidak akan pernah lupa untuk selalu menjaga kalian, wala nasina li dzikrikum, dan tidak lupa nama kalian. Imam Mahdi tahu satu persatu kita dan nama kedua orang tua kita. Oleh karena itu kita terus harusnya dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, saat ini disebutnya nida'at taubah, seruan kita kembali taubat kepada Allah. Kapanpun saatnya taubat itu terbuka, akan tetapi semakin dekat dengan Ramadan, saatnya kita kembali lagi mengindahkan, mengkhusyukkan ibadah kita. Dan juga jangan lupa bahwa kita bertawassul kepada Allah melalui iman zaman kita, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Ghair nasina li dzikrikum, tidak pernah nasin, tidak pernah lupa akan menyebut kalian dan nama kalian. Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Sebuah cerita tadi, yaitu apa? Bahwa ada sosok seorang alim kabir, saya akan sebutkan namanya, yang baru saya dengarkan dari seorang tamu yang kebetulan Al-Faqir khidmat untuk menerjemahkannya. Ada, yaitu ayah daripada As-Sayyid Ali Sistani, Al-Marja' Al-Mu'asir, Marja' Al-A'la yang ada di Najaf Al-Ashraf. Ayahnya namanya adalah As-Sayyid Muhammad Baqir As-Sistani. Beliau melakukan amalan yang begitu masyhur untuk mendapatkan tasyarruf biliqa'il hujjah, untuk mendapatkan kemuliaan bertemu dengan Al-Imam Al-Hujjah di zaman Ghaibatul Kubra. Yaitu amalannya adalah apa? Melakukan 40 malam Lailatul Arbi'a, yakni Selasa malam Rabu, melakukan amalan di Masjid As-Sahla, Masjid Sahla yang ada di dekat Masjidil Kufa, tempat pusat pemerintahan Al-Mahdi. Di situ ada riwayat yang begitu banyak dan kejadian yang mujarrab. Siapa yang melakukan arba'una lailatan min lailati arba'a, 40 kali, yakni 40 minggu dilakukan ini, hampir setahun, yakni 10 bulan sekian, yakni 40 minggu. Kapan? Selasa malam Rabu, berada di Masjid Sahla melakukan ibadah, doa, ziarah kepada Al-Mahdi. Yang ke-40 pasti insyaAllah biasanya mendapatkan tasyarruf untuk liqa, untuk berjumpa dengan imam zamanina Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Si alim ini, bapak atau ayah daripada Sayyid tersebut, Sayyid Muhammad Baqir Sistani, melakukan hal ini. Minggu pertama sampai berjalan, minggu ke-40 mau'idul liqa, saat untuk detik-detik berjumpa, menanti untuk berjumpa dengan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Berdoa, melakukan ibadah, salat, yabki, ziarah kepada Al-Imam Al-Mahdi sampai hampir fajar. Keluar dari Masjid Sahla, wala ketemu sosok nurani, sosok yang penuh cahaya. Agak apa? Agak menyayangkan, agak orang Jawa agak gelo dirinya. Kenapa aku kok belum bertemu? Sudah 40 malam ini, 40 minggu melakukan ini, belum juga mendapatkan tasyarruf. Akhirnya di zaman itu belum adanya, jarangnya masih dengan apa? Saat 100 tahun yang lalu, 90 tahun yang lalu, ayah atau kakek daripada Sayyid Sistani itu belum ada listrik atau lagi padam. Sampai saat ini Irak juga masih sering padam, alhamdulillah. 4 jam sekali padam lampunya, listriknya. Naam, bil akhir ketika keluar sebelum subuh dari Masjid
Sahla melihat salah satu rumah di perjalanan ini ada yang begitu terang benderang. Harusnya nggak ada cahaya, nggak ada lampu di situ, tidak ada listrik. Akhirnya dia memberanikan diri karena fudulnya, karena ingin tahunya, mengetuk rumah itu. Kemudian keluar suara, "Ya Muhammad Baqir Sistani, tafaddal tadkhulid dar." Silahkan wahai Muhammad Baqir, masuk ke rumah. Masuk di rumah itu didapati ada jenazah seorang imra'ah. Seorang wanita yang sudah wafat. Jenazah ini wanita. Ada satu orang duduk dalam keadaan sila mengatakan, "Ana imamu zamanik." Aku imam zamanmu, ini al-imam al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Muhammad Baqir, kalau kamu ingin berjumpa dengan diriku, maka lakukanlah seperti wanita ini. Kalau kamu melakukan amalan seperti yang dilakukan wanita ini, bukan engkau yang mencari diriku, akan tetapi aku mencarimu dan aku akan mendatangimu. Ajib, gharib. Amalan apa yang dilakukan wanita ini? Ditanya, amalan apa? Dikatakan bahwa wanita ini adalah menjaga hijabnya di zaman di mana pemerintahan Iran pada saat itu melarang untuk wanita-wanita menggunakan hijab. Kalau pakai hijab dicabut hijabnya, maka dia merelakan, mengorbankan dirinya limudda asru sinin, lebih dari 10 tahun tidak pernah keluar dari rumahnya demi menjaga hijabnya supaya tidak dilihat daripada auratnya dia oleh orang yang asing. Maka imam yang datang untuk menjumpai wanita ini, ketahuilah bahwa hadad din, kita yakini demikian. Demikian pula kisah yang lainnya, seorang wanita. Kenapa kok banyak cerita wanita? Karena kita tadi terjemahkan di majelis-majelisnya wanita, mengatakan bahwa wanita berperan penting. Perang untuk zaat wanita, perang untuk keselamatan juga wanita. Wahakadha. Naam, memberikan berbagai macam contoh. Salah satunya kejadian ketika ada seorang wanita. Wanita ini mahrumiyat durriyah, tidak memiliki durriyah atau lama belum memiliki keturunan. Setelah menikah, akhirnya tawassul, melakukan tawassul, ziarah sana sini, sampai akhirnya dia bertawassul, berziarah kepada Sayyidus Syuhada Abil Ahrar Al-Husain salawatullahi wassalamuhu alaih. Datang ke sana, menziarahi Al-Imam Al-Husain, menangis dan mustajab tahta qubbatul Husain, meminta untuk Allah memberikan kepadanya durriyah. Allah istajaba du'aaha bi barakatil Husain salawatullahi wassalamuhu alaihi. Tak lama setelah itu beliau dapat durriyah, punya anak. Ba'da isrina sana, setelah 20 tahun memiliki anak satu-satunya yang dinanti-nanti lama tidak punya anak, datang fatwa daripada seorang marja di Irak, ada jihad al-kifai untuk melakukan pembelaan kepada muqaddasat, sosok-sosok suci, yaitu untuk berjuang membela Al-Husain salawatullahi wassalamuhu alaih dan menjaga kehormatan kedaulatan negerinya yang ada di Irak, untuk membela dan melawan ISIS yang masuk di Irak setelah umur 20 tahun. Maka anak ini heran, bingung, mau mengiyakan panggilan seruan marjaknya atau masih tetap bersama ibunya. Kata ibunya, idhab waladi, berangkatlah kamu wahai putraku. Berangkat anaknya. Ba'da syuhur, 6 bulan berjuang di medan perang bersama melawan dengan ISIS. Ibunya ini di salah satu malam itu melihat Abul Ahrar Sayyidus Syuhada Al-Husain salawatullahi wassalamuhu alaih, mengatakan, ya mra'ah, wahai wanita, hadiah yang aku berikan kepadamu 20 tahun yang lalu, saat ini aku ambil kembali untuk bersamaku. Apakah engkau ridho? Anakmu satu-satunya yang aku hadiahkan kepadamu, yang engkau bertawassul denganku dan Allah memberikan doamu, berkatku, aku ambil untuk bersamaku. At-tardhain, bangun wanita ini. Menangis dia, alimat, mengetahui bahwa putranya syahid, gugur bersama para pejuang yang lainnya. Tidak lama setelah itu datang kabar benar bahwa putranya termasuk ahadus syuhada yang membela kehormatan negaranya. Ini tahu bahwa hadad din, agama yang kita perjuangkan ini ada sahibu, ada yang perlu kita perjuangkan. Demikian pula kita kembali ke dalam pembahasan ghaibatus sughra, dan kita saat ini berada di ghaibatul kubra. Di ghaibatus sughra, sebelum wafatnya As-Safir Ar-Rabi', delegasi beliau yang keempat, yaitu Ali ibn Muhammad As-Samuri. 4 orang itu siapa tadi? Kita perlu sebutkan lagi namanya. Alhamdulillah, kita kan juga termasuk yang sering lupa. Labas kalau kita tikrar, untuk kita ulang sehingga kita ingat terus. 4 orang ini lebih daripada sekedar melebihi wali kutub. Di sini tidak ada ini suka sama salafun saleh.
di atasnya para wali kutub ini, karena dia apa? Perantara kita, yakni tausidnya. Kalau dalam pembahasan hadis yang membaca ilmu diraya war rijal, bahwa 4 orang ini a'la, paling tingginya tausiqat minal imam, paling tingginya kepercayaan imam, ya ini 4 orang ini. Siapa 4 orang tersebut? Pertama, namanya adalah Utsman. Masya Allah, sama dengan khalifah ketiga Utsman, tapi bukan bin Affan. Utsman ibn Sa'id al-Amri, yakni ngambil namanya oleh siapa? Ada di zaman sahabatnya Rasulullah, Utsman ibn Mad'un yang madfun fil Baqi', yang dikuburkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni siapa? Safir yang pertama namanya adalah Utsman ibn Sa'id al-Amri. Sekitar 7 tahun menjadi safirnya imam. Kemudian wafat, sebelum wafat menunjuk putranya atas perintah dari Al-Imam Al-Mahdi, putranya jadi melanjutkan estafet safir ayahnya. Maka putranya namanya adalah Muhammad ibn Utsman ibn Sa'id al-Amri. Ini sosok safir kedua ini adalah masa jabatan terlama, beberapa kali periode, 40 tahun lebih menjadi safirnya Al-Imam Al-Mahdi. Sebagai apa? Halaqatul wasl, yaitu dimensi yang menggabungkan antara manusia, para pecinta Ahlul Bait dengan imamnya, yaitu siapa? Putranya Utsman ibn Sa'id, namanya Muhammad ibn Sa'id As-Samuri. Setelah beliau wafat, imam menunjuk safir yang ketiga, namanya adalah Husain ibn Ruh An-Naubakhti. Kemudian memimpin 21 tahun, separuhnya daripada masa jabatan sebelumnya. Kemudian wafat, dan yang paling, salah satu yang paling sedikit, yang paling mudah safaratihi, paling minimnya masa kepemimpinan sebagai delegasi Imam Al-Mahdi, yaitu yang keempat, namanya Ali ibn Muhammad As-Samuri atau As-Samiri, atau siapa? As-Somari pakai sod, yakni dari kota Basra. Kemudian orang ini dapat tulisan langsung dari Al-Imam Al-Mahdi. Apa? Dikabarkan bahwa antara engkau dan kematianmu 6 bulan. Antara engkau dan kematianmu, al-afu bukan 6 bulan, 6 hari. Sittatu ayyam. Bagaimana kalau kita manusia, dikabarkan engkau 6 hari lagi akan wafat. Masya Allah, lupa majlas, lupa gipet, lupa semuanya. Yang ingat apa? Tahajud mungkin, istighfar wa hakadha. Hada as-safir ar-rabi'. Beliau dikatakan mendapatkan, langsung saya akan bacakan nasnya. Insyaallah waktunya masih panjang. La bas la takhafun, ya. Nasnya daripada Al-Imam Al-Mahdi, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ibn Muhammad As-Samuri. Bukan akad ya, namanya bukan mau akad ini. Wahai Ali bin Muhammad Samuri, delegasiku. Apa? A'damallahu ajru ikhwanika fika. Semoga Allah melipat gandakan pahala orang-orang pecintamu atas dirimu. Kenapa? Artinya a'damallahu ajrak ini biasanya ucapan belasungkawa, semoga Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang ditinggal atas dirimu, bahwa kamu sebentar lagi akan wafat. Dikabarkan, fa innaka, sesungguhnya engkau wahai safirku yang keempat Ali ibn Muhammad, fa innaka mayyitun ma bainaka wa baina sittati ayyam. Sesungguhnya engkau mayyit, engkau akan wafat antara hari ini sampai hari ke-6. Hari ke-6 insyaallah ajalmu datang kepadamu. Hada allamani siapa? Alimul ghuyub. Zat yang paling mengetahui, alimul ghuyub, mengabarkan bahwa engkau akan wafat 6 hari setelah hari ini. Fajma amrak, kumpulkanlah urusanmu, siapkanlah dirimu. Kemudian beliau mengatakan, wala tusi ila ahadin, jangan wasiatkan lagi, jangan nunjuk fulan, alan, baitul haddad, baitul segaf, dah ada sudah, buyar. Yang ada khalas man, pengikutnya iqtadat hikmatullah, sebagai hikmah Allah untuk apa? Menjadi ghaibatut tammah. Bahasanya saya akan bacakan di sini. Beliau mengatakan, fala tusi ila ahadin yaqumu maqamaka, jangan tunjuk, jangan sebutkan wasiatmu untuk menggantikan maqammu, sudah selesai. Ba'da wafatik faqad waqa'at al-ghaibah at-tammah, telah terjadi ghaibah secara menyeluruh, secara kubra, telah tidak ada lagi masa an-nuwabil khasah. Kemudian fala duhur illa biidnillahi ta'ala dzikruh, dan tidak ada duhur, tidak akan lagi aku muncul kecuali biidnillah ta'ala dzikruh, kecuali nanti dengan izin Allah. Kapan?
yakni fi akhir zaman yamla'ul arda qistan wa adla. Kemudian beliau mengatakan ba'da tulil amad wa qaswatil qulub, setelah panjang penantian dan kerasnya hati. Karena apa? Hampir putus asa, masa penantian tidak berakhir-akhir dengan masa kemunculan. Fa insyaallah antum dan generasi setelah kita ini adalah insyaallah generasi yang akan menyaksikan detik-detik kemunculan sahibul asri wal zaman. Bisa dibayangkan 329 itu masa akhir ghaibatus sughra, dan saat ini 1446 dikurangi 329, ahli matematika siapa? 1117, bukan ahli, sudah ngerepek tadi, sudah ngelihat. 1117 masa ghaibatul kubra daripada al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, hingga beliau mengatakan wamtala'atil ardu jawra, ketika manusia mulai putus asa dan bumi dipenuhi dengan imtala'atil ardu jawra, fasayati li syi'ati, akan datang para pengikutku, para syiahku, man yadda'i al-musyahadah, yang akan mengeklaim dirinya pernah berjumpa atau pernah mengatakan, mengeklaim dirinya sebagai sebagai sosok-sosok safirnya al-Imam al-Mahdi. Maka ala faman idda'a al-musyahada, barang siapa yang mengeklaim dirinya sebagai safirku, sebagai delegasi resmi pasti daripada diri al-Imam al-Mahdi, sebelum khuruj Sufyani was sayha, sebelum keluarnya Sufyani dan sayha, yakni sayha adalah jeritan atau seruan yang keluar fi syahr Ramadan. Pembahasan kita insyaallah ba'da Ramadan atau mungkin fi Ramadan kita bahas Mahdawiyah, yaitu sayha yang terjadi di bulan Ramadan. Fahuwa, maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku dirinya menjadi safirku kapan? Sebelum keluarnya As-Sufyani dan sebelumnya ada sayha di bulan Syahrul Ramadan, maka fahuwa kadzabun muftarin, maka dia adalah pendusta besar, kadzab besar. Kemudian fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dikabarkan kematiannya 6 hari sebelum wafat beliau. Dan orang ini sahibul karamat. Sahibul karamat yakni memiliki karamah. Salah satu yang disebutkan karamahnya adalah bisa mengetahui salah satu para pengikut Ahlul Bait yang wafat di hari itu, yaitu wafatnya ayah daripada Syekhuna Saduq. Siapa Syekhuna Saduq? Mungkin perlu kita jelaskan sedikit. Kita akan memiliki kutubul arba'ah, kita memiliki 4 kitab yang mu'tabarah. Kalau di Ikhwanuna Sunnah ada kutubus sittah as-suhah, suhahus sittah, kitab sahih yang 6, Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Sahih Fulan, Sahih Ibn Majah, Sahih Allan, Masya Allah ada 6. Amma nahnu Ahlul Bait memiliki 4 kitab, tapi bukan kitab sahih. Salah satu kitab mu'tabar, ada sahih, ada sakim, ada sehat, ada sakit. Sakit dibuang di sampah walaupun diriwayatkan oleh para ulama kita. Karena apa? Tidak sampai pada batas sahih yang harus kita ambil. 4 kitab ini dikarang oleh Muhammadun as-Salasah, dikarang oleh 3 Muhammad, tiga-tiganya namanya Muhammad. Siapa tahu dari setelah ini nadar kalau punya anak kasih namanya Muhammad. Siapa tahu alim, jadi alim seperti Muhammadun as-Salasah. Siapa Muhammadun as-Salasah? 3 Muhammad ini, Muhammad ibn Kulaini, yaitu sahib kitab Al-Kafi, Muhammad ibn Ya'qub Al-Kulaini. Kemudian Muhammad yang kedua, Muhammad ibn Ali As-Saduq, dan Muhammad ibn Muhammad ibn Ja'far At-Tusi. Yani pertama Al-Kulaini, kedua As-Saduq, yang ketiga Asy-Syaikh At-Tusi, Muhammad ibn Ja'far At-Tusi. Inilah Muhammad ibn al-Hasan, Muhammad Abu Ja'far, beliau adalah kunyahnya Abu Ja'far Muhammad ibn Hasan At-Tusi, yang dikenal dengan Syekhut Ta'ifah. Syekhnya, gurunya Ta'ifah kita, Ta'ifatus Syiah, yakni golongan orang-orang Ahlul Bait, orang Syiah. 3 Muhammad, Muhammad ibn Ya'qub Al-Kulaini, Muhammad ibn Ali As-Saduq, dan Muhammad ibn Hasan At-Tusi. Yang Muhammad ibn Ya'qub punya kitab namanya Al-Kafi, yang Syekh As-Saduq punya kitab namanya Man La Yahduruhul Faqih, dan Syekh At-Tusi punya 2 kitab At-Tahdib wal Istibsar, sehingga 4 kitab yang mu'tabar. Lah, karamahnya Safirur Rabi'
beliau mengetahui detik-detik wafatnya siapa? Wafatnya ayah daripada Syekhuna Saduq yang bernama siapa? Namanya adalah Ali ibn Husain. Syekh Saduq itu namanya adalah Abu Ja'far juga, Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Babawai, dikenal dengan Syekhuna Saduq. Yani Syekh Saduq ini ayahnya waktu wafat, sebelum wafat sakit, kemudian ditanyakan oleh Safir ini, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Semua mengatakan keadaannya tahassan. Tiba-tiba dia mengatakan, a'damallahu ujurakum faqad qubidha. Hari ini dan detik ini Allah mengambil dan mematikan, mewafatkan siapa? Ayah daripada Syekhuna Saduq, yaitu Ali ibn Husain ibn Babawai. Dikatakan bahwa beliau mengetahui, padahal beliau di mana? Beliau berada di Baghdad, yang wafat ini berada di sana. Belum ada WhatsApp pada saat itu. Dikatakan 19 hari berikutnya benar apa yang dikatakan oleh As-Safirur Rabi' sesuai waktu yang dikatakan oleh beliau yakni siapa? Ali ibn Husain wafat di waktu yang sama seperti yang dikabarkan oleh As-Safirur Rabi', delegasi yang keempat daripada Al-Imam yang bernama Ali ibn Muhammad As-Samuri. Semoga kita bahwa di malam ini, malam yang begitu mulia, tahayyuat di syahri Ramadan dan takhtim kita majlis ini, apa kemudian yang perlu kita persiapkan untuk syahri Ramadan al-Mubarak. Kalau ikhwanuna sunnah dilarang kalau sudah selesai nisfu Sya'ban tidak boleh berpuasa. Amanahnu Masya Allah, takkidnya lebih ba'da nisfu Sya'ban, kalau bisa apalagi 3 hari terakhir. Man shama salasata ayyam wa awsalaha bi syahri Ramadan. Barang siapa yang puasa 3 hari digabungkan sampai masuk di bulan Ramadan, mendapatkan pahala kayak dia berpuasa syahrain. Sama kayak dia berpuasa 1 bulan penuh bulan Rajab dan 1 bulan penuh bulan Sya'ban, sehingga masuk Ramadan karena puasanya wajib di bulan Ramadan, maka 3 hari terakhir di bulan Sya'ban, siapa yang puasa 3 hari dan lanjut dengan masuknya bulan Ramadan, seolah-olah faka'annama shama syahrain, seperti halnya puasa 2 bulan. Sehingga mungkin kita menghematkan, yakni menganjurkan al-faqir diri kita sendiri bahwasanya kalau bisa berpuasa fi akhir min syahri Sya'ban sangat mulia. Dikatakan Amirul Mukminin Abul Hasan Ali bin Abi Thalib salawatullahi wasallamuhu alaih tidak pernah meninggalkan puasa daripada bulan Rajab dan Sya'ban, khususnya Sya'ban, karena Rasulullah ketika itu memerintahkan delegasi Rasulnya beliau, yaitu ahli yang memberikan kabar keliling satu Madinah, bawa apa? Bawa tabuan, dikatakan ala inna Sya'bana syahri man shama yauman fi syahri wajabat lahul jannah. Orang ini diperintahkan sama Rasulullah mengatakan sambil membawa apa? Membawa rebana, membawa bawaan ini, mengabarkan orang-orang yang ada di ahli Madinah di zamannya Rasulullah, barang siapa bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulanku, barang siapa yang puasa sehari saja di bulan Sya'ban maka wajib untuk masuk surga, dia akan mendapatkan kemuliaan surga. Maka kata Amirul Mukminin, sejak mulai Rasulullah memerintahkan orang tersebut, Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, delegasinya Rasulullah yang keliling ke Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan 1 bulan suntuk untuk berpuasa syahru Sya'ban sampai awsalaha bi syahri Ramadan, sampai beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Semoga kita semuanya mendapatkan dan kita jadikan ikrar kita bahwa la'allahu hadihi sana akhirah, jangan-jangan ini adalah tahun terakhir. Wa ma adrana, belum bisa kita menyelesaikan sampai akhir, tiba-tiba kita termasuk orang-orang yang ada di bawah tanah. Semoga ya Allah kalau kita diperjumpahkan wa ballighna syahra Ramadan, disampaikan dengan bulan suci Ramadan, jadikanlah syahrul Ramadan hadihi sana afdalu syahri Ramadan marra ala hayati, paling mulianya, paling afdalnya bulan Ramadan yang pernah berlalu dari kehidupan kita. Kita mungkin umur 37 tahun, 39, 40, 80 tahun. Jadikanlah ya Allah tahun ini tahun yang terbaik. Begitu kalau masih hidup lagi tahun berikutnya, jadikanlah Ramadan yang berjumpa dengan kita, syahrul Ramadan tersebut adalah syahrul Ramadan yang terbaik. Mungkin saya mewakili daripada majlis ini memohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa menyambut syahrul Ramadan bil ibadah
wal ubudiyah wal a'mal salihah, dan kita meminta kepada antum fardan masing-masing, la tansuni wa walidayya min khalisi du'aikum, jangan lupakan kemuliaan daripada keikhlasan doa antum. Hada minna wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.